Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, matematika kadang dijadikan momok karena eh, trennya ataupun mindsetnya matematika merupakan pelajaran yang akan sulit untuk dicerna pada orang-orang tertentu. Tetapi dengan berlalunya waktu dan dengan teknik-teknik tertentu, matematika dapat dijadikan hal atau menjadikan mata pelajaran yang sangat disukai. Bicara dengan matematika, telah hadir di studio podcast kami Bapak David Sahri SPD, guru dari SMA Islam Terpadu Al-Furqon dengan inovasinya Potri Qatar. Apa sih Potri Qatar itu? Langsung saja kita sapa Pak David. Selamat datang Pak David di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik ya, baik. Nah, apa sih paling singkatan dari Potri Qatar dan apa latar belakangnya Bapak tertarik membuat inovasi ini? Oke, baik Bu. Potri Qatar itu adalah singkatan dari pohon trigonometri kartu pintar, di mana materi-materi pelajaran ini berkaitan erat dengan matematika, yaitu tentang trigonometri. Alasan kami melatar belakangi membuat hasil karya ini yang pertama, sudah hampir 2 tahun belakang ini kita masuk ke masa pandemi karena ada COVID-19 dan tibalah di bulan Januari 2022 SK 4 Menteri sudah menuangkan bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, artinya selama 2 tahun lalu pembelajaran dilakukan secara jarak jauh menggunakan Zoom, Google Classroom, dan via WA seperti itu. Nah, di sini timbul kebosanan bagi anak-anak. Anak tetap di rumah dengan satu gadget dan juga pengawasan orang tua kurang terpantau. Dengan adanya SK 4 Menteri ini memberikan kesempatan untuk sekolah buka kembali, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Jadi kami berinovasi bagaimana anak siswa itu sudah sebenarnya nyaman dalam tanda kutip karena melakukan pembelajaran mungkin seragamnya aja yang menggunakan seragam sekolah tapi bawahannya bukan seperti itu. Dan pada saat waktu di Zoom juga mungkin hanya menghidupkan kamera, tidak mengaktifkan kamera, kedisiplinan siswa itu sendiri sangat berkurang. Nah, dengan adanya pembelajaran tatap muka ini, bagaimana kami cara mengembalikan 2 tahun sudah berlalu dengan pembelajaran secara jarak jauh, ini nilai-nilai kependidikan di Indonesia secara umumnya dan nilai kependidikan di sekolah kami. Bagaimana caranya biar anak ini bisa kita rangkul kembali untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Nah, jadi kami berinovasi yang tadinya siswa itu sebenarnya senang dalam tanda kutip, artinya secara pembelajaran dengan pengawasan yang kurang. Nah, bagaimana caranya dengan ke sekolah menimbulkan kembali kedisiplinan dengan bangun pagi, ke sekolah jam 7 sudah ada di sekolah dan mengikuti pembelajaran. Dan juga dengan adanya Potri Qatar ini mengingatkan kembali siswa-siswa bahwa matematika ini enak loh seperti itu. Karena dengan adanya ini kita buat dengan trigonometri ini, jadi anak-anak bisa bergerak secara langsung, maksudnya tuh menggunakan otak kanan, otak kirinya. Jadi selayaknya memang anak-anak itu nggak hanya duduk di depan layar kotak
tapi mereka melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan umurnya seperti itu. Gitu ya. Gimana sih kita mengoperasikannya? Karena kan kalau trigonometri itu kuat ataupun mindsetnya orang sudah tahu dia berbicara mengenai sin, cos, tangan. Nah, bagaimana aplikasinya pada pohon ini di manakah letak sin, cos, dan tangan? Oke. Eh, Trigonometri ini adalah memang materi yang pada umumnya boleh dikatakan suatu kata-kata yang nggak familiar, yang artinya apa sih namanya trigonometri ini, ada kata-kata baru untuk anak-anak SMA kan, karena memang belum dapat di SD dan di SMP. Nah, dengan ada trigonometri ini, ya di sini sebenarnya materi ini sangat berat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan adanya materi trigonometri ini, kalau zaman dulu itu bisa menentukan eh, arah dari Ka'bah, maksudnya tuh untuk Ka'bah itu kiblatnya, menentukan kiblat, dan juga salah satunya bisa menentukan tiang tinggi Tinggi tiang tiang bendera. bendera kayak yang seperti tahun yang lalu. Nah, di sini ada terkendala bagi anak-anak untuk mengingat atau boleh dikatakan menghafal dari sin 0, 30, cos apalah seperti itu. Nah, jadi kami di sini menggunakan tabel, Ibu ya, jadi menggunakan tabel di sini bahwa tanpa disadari di tabel trigonometri ini ada nilai-nilai dari sin cos tangen yang nilainya sama. Hampir seperti sama. itu. Ya. Jadi kalau kami lihat di sini seperti ini, sin 0 ini adalah 0, ternyata ini sama dengan tangen 0. Dan juga sama juga dengan sin 180, sama juga dengan tangen 180, sama juga dengan cos 270, dan sama juga dengan sin 360, dan juga sama juga dengan tangan 360. Gitu ya. Nah, dari tabel ini kami membuat yang namanya tabel trigonometri. Jadi sifatnya biar anak lebih cepat ingat. Jadi setiap tangkai ini, Ibu, setiap tangkai ini memiliki nilai yang sama. Jadi dalam satu ranting, dan satu ranting kami buat jadi kayak sin 0 itu sama dengan sin 360, sama dengan cos 270, dan sama dengan itu hasilnya adalah 0. Jadi tanpa disadari dengan melihat, oh ini dari ranting ini, oh sama nilainya ini. Jadi nggak perlu harus menghafal sebanyak-banyak ini. Oh, gitu. Jadi, nah dengan cara seperti ini, jadi kami agar ingatan siswa itu lebih mantap lagi, kita buat dengan permainan yang namanya kartu pintar. Jadi kartu ini sebenarnya dari kartu break, kartu remi, yang sering dipakai oleh anak-anak main seperti itu. Nah, jadi kami lapisi dengan kertas, dengan isinya adalah angka-angka sin, cos, dan tangen. Jadi cara bermainnya biasa saja, tapi sangat menyenangkan. Ini dari inovasi namanya kartu tertawa awalnya. Karena memang istilah itu dengan bermain kartu ini tanpa disadari siswa tetap melakukan segala aktivitasnya dengan hati yang gembira, cara bermain, dan tanpa disadari mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang baik seperti itu. Ini cara penggunaannya seperti ini, Ibu. Jadi kita bisa menentukan permainannya lebih dari satu orang, jadi bisa berdua, bertiga, berempat, dan lain sebagainya. Jadi ini dikocok, nanti dibuka. Setelah dibuka, nah yang bermain ini bisa menentukan nama-namanya sendiri-sendiri. Misalnya saya menggunakan kata buah anggur lah, yang apel dan lain sebagainya. Kita buka satu-satu di sini. Jadi di sini kan kita sudah tahu sin 315 itu sudah tahu di sini berapa nilainya berapa. Jadi yang si anggur tadi buka juga. Sehingga kalau misalkan dua kartu ini yang bernilai sama, maka siapa duluan yang menentukan nama si A tadi akan duluan, maka kartu-kartu yang dibukanya dia akan menjadi milik yang si pemenang tadi, seperti itu. Gitu. Nah, jadi tanpa disadari mereka bermain, ternyata pembelajaran ini dapat sama sekali, seperti itu. Nah, ketika nanti misalnya saya dapat sin 30 gitu ya. Kemudian nilainya kan setengah nih, Pak. Iya, betul. Terus nanti yang temennya dapat lagi yang Tangan misalnya cos 60. plus 60 itu kan setengah juga. Nah, jadi disebutkan siapa duluan menyebutkan. Tanpa disadarkan kalau mereka hafal
antara sin 30 sama cos 60 apa, dia akan cepat menyebutkan nama temannya tadi, maka kartunya akan diambil, seperti itu. Gitu ya. Nah, karena banyak sekali yang sama, seperti kayak sin 0 ini kan Iya. ada sampai 6 sampai 7 kartu, Oh, seperti itu. gitu. Jadi nanti kalau temennya lupa, itu akan di-dis atau bagaimana? Enggak, siapa yang dulu, jadi kartunya Langsung kembali ke diambil. yang Nanti duluan? ini akan berjalan kembali sampai kartunya habis, seperti Gitu itu. ya. Nah, ini yang hebohnya kalau ada yang lata, Ibu. Jadi kalau yang lata itu maka riuh nanti ininya kegiatan. Jadi maka pembelajarannya dapat tapi senang, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau semuanya yang dapat kartu paling banyak itu pemenangnya Itu gitu. yang pemenangnya. Itu akan mendapat nilai yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain, seperti Gitu itu. ya. Artinya dengan belajar juga bermain, having fun, dan anak-anak juga berupaya mengingat gitu ya. Iya, Karena mengingat, seperti itu. sin kos tangan ini seperti yang Bapak bilang tadi, dia tuh pelajaran khusus ya. Artinya kita tidak perlu menghitung banyak, tapi kita perlu mengingat kuat gitu ya. Sin 30 itu setengah, sama dengan cos 30 itu setengah. Dan itu, cos 60 itu setengah gitu Pak ya. Iya, cos Dan 60 itu setengah. betul-betul kita tidak harus menghitung, tapi harus mengingat. Jangan Mengingat. sampai itu salah. Apalagi Iya. kalau mau ujian gitu ya, Ah, jangan sampai kita salah gitu. jadi kan kalau misalnya ada operasi yang lebih lanjut lagi, dengan permainan ini mereka sudah langsung nggak perlu mencari-mencari lagi, seperti itu. Jadi ini satu pohon, satu tangkai, kemudian dikelompokkan gitu Pak ya. Iya, dikelompokkan Nilai-nilai sin dahan-dahannya. kos tangan dalam Ah, satu dahan ini mana yang mempunyai menilai nilai yang sama, sama. betul. Baik, menarik sekali. Nah, dalam hal mengoperasikannya atau dalam hal pembelajaran, banyak nggak sih atau komentar-komentar ataupun saran-saran dari siswanya? Sebenarnya kalau trigonometri ini kan karena memang pembelajarannya kan baru, jadi dengan tampilan ini jadi mereka langsung berpikir, oh berarti yang tadinya misalnya sin cos tangan itu kata-kata baru yang bikin mereka apalah ini, jadi lebih ini lagi, lebih Tertarik iya, lagi. lebih tertarik lagi karena materi ini berkesinambungan kelas 10, 11, 12. Nah, jadi dengan adanya konsep dasar yang sudah kita terapkan di sini, ya insya Allah bisa berkelanjutan lebih lagi ke Gitu anak-anak ya. nanti. Ini merupakan konsep dasarnya Iya, karena konsep dia ada dasarnya. nanti pelajaran yang lebih Iya, advance lebih. Pak. Dan Betul. juga anak-anak juga tidak terlalu menggunakan kalkulator untuk Iya, mencari betul. sin 30 Ah, 30 gitu ya, harus iya. diklik baru. Karena kalau konsep dasarnya aja misal siswa sudah nggak suka, bagaimana untuk melanjutkan ke materi yang lebih mendalam lagi, Betul, seperti betul. itu. Dalam hal aplikasi atau implementasinya, kendala apa sih Pak yang dirasakan berarti gitu? Oh ya, kalau dalam prosesnya ya memang sebenarnya di sini ada perjalanannya untuk mendapatkan ini, ada perjalanannya. Jadi memang kalau memang waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan pembelajaran ini. Jadi untuk mengisi ini aja butuh apa? Maksudnya butuh waktu untuk mengisinya, dan pembuatan ini juga butuh waktu. Jadi kalau misalkan mungkin waktu yang menjadi kendala. Tapi untuk kegiatan pembelajarannya ya insya Allah lebih menyenangkan gitu. Karena ada permainan dan Iya, ada juga permainan. dikombinasi dengan Dikombinasikan. belajar gitu. Baik. Pesan-pesan kepada para inovator juga mungkin kepada siswa-siswanya. Untuk pesan-pesan pada inovator, kalau kita memiliki suatu pemikiran yang baik, yang bagus, itu lebih baik kita explore dan kita berikan ke hal yang lain, karena dengan inovasi-inovasi yang kita buat itu akan memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain, seperti itu. Untuk siswa-siswa, dengan adanya inovasi-inovasi seperti ini akan lebih mengembangkan pola pikir siswa dan lebih menyenangkan lagi, dan mungkin bisa juga bukan hanya guru, siswa pun bisa membuatkan suatu permainan-permainan di bidang matematika, seperti itu. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini dan terhadap inovasi-inovasi yang saat ini ada di SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Ya, harapan inovasi-inovasi yang kita buat ini bukan hanya di sini saja, hanya untuk singkup yang kecil di SMA saja. Ini bisa dengan adanya podcast ini ya, bisa orang lain bisa lihat. Harapan kami bahwa ide-ide yang sudah kami buat di sekolah ini bisa diamati, bisa ditiru oleh halayak yang lain, halayak ramai. Jadi merupakan
ya amal jariah bagi kita semua. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan inovasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada terutama siswa-siswa kita SMA ITB Al-Furqon yang sudah berjuang keras untuk menghasilkan hasil karya ini, dan juga kepada sekolah yang telah memfasilitasi semua apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, memberikan saran, sumbangan baik material maupun yang lainnya. Dan juga kami terima kasih kepada Balitbangdah telah memberikan kesempatan kami untuk bisa tampil di sini, untuk bisa memberikan suatu inovasi yang bagi kami sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak David Sahari SPD dengan inovasinya Potri Qatar. Mudah-mudahan pelajaran matematika gitu ya akan lebih disukai oleh anak-anak siswa, khususnya bagi mereka yang menganggap matematika itu membingungkan atau menakutkan, sehingga matematika akan digemari oleh anak-anak kita sekalian. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe. Jangan lupa juga share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.